Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, dia tidak ingat keluarganya, dia tidak ingat hartanya, dia tidak ingat jabatannya, dia tidak ingat sanak saudara. Apa yang dia ingat? Umat. Kalau saya pergi, siapa yang akan mengajak umat saya kepada Allah? Kalau saya meninggal, siapa yang akan menuntun umat saya kepada Shiratal Mustaqim? Nah, ini yang kita peringati. Kelahiran seorang manusia mulia yang disebut sebagai Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari lajeng meniki bareng-bareng memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbena terperingati Maulid Nabi besar sini kan dek terperingati haulna. Kumbena terperingati Maulid doang, lagun dek terperingatin haulna. Kan tradisi le masyarakat sini menara dengan toa ke sini, ulama sini ninggal, kita peringatin sini haul lagi. Haul sini hari wafatnya, sedangkan Maulid adalah hari lahir. Nah, kumbena teperingatin Maulid Nabi besar, lagun dia teperingati haulnya. Dan kebalikannya, kenapa orang-orang ulama-ulama ke sini yang kita peringati adalah haulnya, bukan maulidnya. Jadi kebalik ini. Salah satu sebabnya sini terperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kelahirannya sini merupakan keberkahan bagi semesta alam. Jadi semenjak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini wah menjadi berkah bagi seluruh alam semesta. Manusia biasa saja kita tahu ya baik atau buruk kan ketika ia akan meninggal. Meskipun seumur hidupnya manusia sini berbuat buruk, perbuatan sini lengit, lalu di ujung akhir hayatnya jadi berbuat baik, maka dia menjadi husnul khotimah. Itulah perbedaannya. Umpamanya terperingati Maulidnya doang Nabi Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semenjak lahirnya sini sudah menjadi keberkahan. Untuk baca kitab-kitab Barzanji ini, Barzanji Maulid Diba Simtud Duror yang menceritakan tentang kisah-kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu saat malaikat sini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah yang disebut sebagai nur atau cahayamu itu ada pada Nabi Adam alaihi salam? Apakah yang kau sebut sebagai nur Muhammad itu ada pada Adam alaihi salam?" Apa kata Allah? Tidak. Tetapi dengan nur itu, dengan nur Muhammad itu, Adam kemudian bisa menjadi manusia yang utama, bisa naik martabatnya, kedudukannya disebabkan oleh nur Muhammad. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena adanya nur Muhammad. Lalu kemudian malaikat bertanya,
Apakah Nur Muhammad itu ada pada sosok Nabi Nuh alaihi salam? Allah menjawab tidak. Tetapi Nur Muhammadlah yang menyelamatkan Nuh ketika kaumnya dilanda banjir yang sangat dahsyat. Lalu kemudian malaikat bertanya, kalau begitu Nur Muhammad ada pada Musa alaihi salam, bukankah Musa yang bisa berbicara kepadamu ya Allah? Maka disebut Musa ini kalimullah. Apa maksudnya kalimullah ini? Orang yang berbicara kepada Allah. Kata Allah tidak. Musa akhuhu. Musa memang saudaranya Muhammad, tetapi bukan dia. Tetapi yang menyebabkan Musa alaihi salam bisa berbicara menghadap kepada Fir'aun, bisa membawa kaum Bani Israel menuju Kanaan, itu disebabkan oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, apakah nur itu ada pada Nabi Isa alaihi salam? Apa jawab Allah? Tidak. Tetapi nur itulah yang menyebabkan Nabi Isa bisa menunjukkan tanda-tanda mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa juga menyebutkan bahwa akan datang nanti pada suatu masa setelahku seorang yang membawa Nur Muhammad, yang jarak antara zamanku dengan zamannya seperti jarak antara alis. Nah, ini jarak antara alis, dekat. Nah, di ujung kemudian malaikat bertanya, "Faman hadzal habibul karim?" Siapa orang yang engkau cintai dan engkau muliakan ini ya Allah, yang akan menjadi penutup para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, tuannya para nabi dan para rasul, rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Siapa dia ya Allah? Maka Allah menjawab, dialah Muhammad ibni Abdillah. Dia adalah Muhammad, putranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib. Yang digambarkan di dalam sirah Nabawiyah itu, yamutu abuhu wa ummuhu. Bapak meninggal, apa? Inana meninggal. Wa yakfuru jadduhu summa ammuhu. Kemudian diasuh oleh kakeknya juga meninggal. Kemudian terakhir diasuh oleh pamannya, Asy-Syaqiqu Abu Thalib. Inilah yang kita peringati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang bahkan ketika lahir, ketika beliau lahir ada fenomena-fenomena alam. Istana Kisra di Persia. Persia sini zaman tahun sini Irak, Iran, Suriah, wilayah Persia. Istana kerajaan Kisra bergetar ketika Rasulullah SAW lahir. Api yang disembah oleh kaum Majusi, karena kaum Majusi ini menyembah api. Api abadi yang disembah oleh kaum Majusi redup ketika Rasulullah SAW lahir. Nah, inilah yang kita peringati hari lahir sebagai rahmatan lil alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kaummu. Jadi rasul ini meskipun bangsawan, tapi bangsawan yang tingkatan di sini tidak terlalu tinggi. Abu Thalib, Abdul Muttalib sini bangsawan laku diri, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain.
Jadi bagaimana Rasulullah SAW ini bisa diterima oleh kaumnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tidak jauh-jauh diambil seorang rasul dari kaumnya. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan orang-orang Yahudi tidak terima, karena dari turunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka ini menganggap dirinya turunan para raja orang Yahudi sini. Mana mungkin mereka yang turunan kaum raja ini mau mengikuti seorang Muhammad ibn Abdullah yang sama kedudukannya dengan mereka? Tetapi Allah gambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang dia itu ikut merasakan penderitaan sebagaimana engkau menderita. Apa yang kau rasakan dirasakan olehnya. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, dia tidak ingat keluarganya, dia tidak ingat hartanya, dia tidak ingat jabatannya, dia tidak ingat sanak saudara. Apa yang dia ingat? Ummati, ummati. Kalau saya pergi, siapa yang akan mengajak umat saya kepada Allah? Kalau saya meninggal, siapa yang akan menuntun umat saya kepada Shiratal Mustaqim? Nah, ini yang kita peringati, kelahiran seorang manusia mulia yang disebut sebagai Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, lagu arak dengan sini Maulid sini bid'ah. Maulid bid'ah karena dinarak di zaman Rasul. Maulid tidak ada pada zaman Rasul. Maulid tidak dianjurkan oleh Rasul. Nah, jadi harus kita pahami sih. Arak si arana syarak, arak si arana syiar. Syarak sini maksudnya syariat, syariat, tariqat, sabil, mazhab. Selaku di sini maknanya pada artinya jalan. Syariat jalan, arah-arahnya syiar. Syiar tanpa syariat sesat. Syariat tanpa syiar kering. Bagaimana mungkin ajaran Islam yang datang dari Jazirah Arab yang tandus, datang dari untuk suku Arab yang berbeda, bisa sampai di tanah Tembeng sini? Lewat jalur apa? Lewat jalur syiar. Jadi syariat dari Arab dibawa kepada daerah ke sini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat si Arab yang tahu ke sini. Ini arahnya syiar. Ulama-ulama zaman lain dengan ke sini berdakwah sambil dapat qasidah, sambil berdagang, sambil bersyair. Auratul Marakiyah ini syair. Ini arahnya syair Auratul Marakiyah ini. Diawali dengan wirid, zikir, amalan-amalan, ditutup dengan syair. Syair menjadi syiar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini syair Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, rasa-rasanya aku sini tidak pantas taman surga. Wala aqwa ala naril jahim. Lagu dek takwa untuk taman neraka. Nah, ini kan merayu Tuhan. Syair merayu Tuhan. Kita tidak pantas taman surga, lalu untuk taman neraka tidak kuat. Nah, jadi syariat, ngombe-ngombe bagus syariat sini tanpa ada syiar akan sulit diterima oleh masyarakat. Peringatan Maulid ini syiar supaya anak dari ente
generasi muda, jamaah market taklim sini mengenal siapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal perjuangan beliau, kisah-kisah hidup beliau, apa yang perlu diteladani dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan melalui syiar. Nah, jadi dengan sini kangwang maulid sini mungkin ya paham betul tentang sejarah Nabi. Jadi dia perlu ada pengajian. Karena dia selaku hal-hal. Wah, sering dia menjelaskan dia selaku hal-hal sini nara di zaman Nabi sini bid'ah. Penulisan Al-Quran ini bid'ah nara di zaman Nabi, mushaf Al-Quran dalam bentuk tulisan. Lalu kemudian para sahabat sini ijma bersepakat kita tulis saja Al-Quran sini. Artinya mudah dengan sini tahu bahasa Arab sini baca Quran. Ditambah ketika perang orang-orang yang hafizul Quran ini banyak yang meninggal. Akhirnya ditulislah Al-Quran ini menjadi mushaf yang bisa dibaca. Ini syiar. Ditulis dengan khat, bentuk tulisan yang berbeda, dengan bacaan yang berbeda. Ini syiar. Nah, dengan sini nakang buang sesuatu kanan dinar di zaman Nabi sini dende ngadu honda. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia nawah ngadu honda. Honda denara apa? Kaisar denara di zaman Nabi ngadu honda barang himar kedai. Karena selapunan dia nak kanggo maulid tujuannya bagus syiar karena maulid sini tahu dengan hura-hura. Nah ini tanda-tandanya dengan sini dia tahu milu acara maulid. Karena dia maulid sini kan baca selawat, membaca Quran, menerima mau'idah hasanah, belajar sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terus sangat perasa atas ini rindu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jarak waktu kita jauh dengan Nabi. Bayangkan ini, bisakah kita mencintai orang yang tidak pernah kita temui? Bau apa itu? Kita bau harus terbaik banget. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ratusan tahun yang lalu sudah mencintai umatnya, meskipun beliau tahu beliau tidak akan pernah bertemu dengan kita semua. Sudah disebut umatku. Nah, setelah kita sini masuk ke dalam umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh beliau. Maka harus kita jawab ucapan cinta beliau ini dengan memperbanyak bacaan salawat. Fasalli ya Rabbana wa salliman ala Muhammadin ja'ana mubasyiran munzira. Jadi urutan syairnya sini bersyukur dulu, bismillahirrahmanirrahim, walau hamidah. Bersyukur meminta pertolongan kepada Allah. Fasalli ya Rabbana wa salliman ala. Ya Allah, limpahkan salawat dan keselamatan kepada Muhammadin ja'ana mubasyiran munzira. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada kami memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Nah, jadi harus seimbang ya. Basyirun wa nadhir, berita baik, berita gembira dan berita peringatan sini harus seimbang. Jangan berat sebelah. Terlalu luwih berita peringatan di sini takut dengan ini. Bilang jelas cerita tentang neraka doang, akhirnya hilang semangat hidup. Harusnya seimbang
menggambarkan kenikmatan surga dengan kenikmatan neraka. Karena Rasulullah SAW diutus tidak hanya untuk sebagai nadhira, tapi juga basyira, menyampaikan berita gembira. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, lalu apa yang perlu kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW? Karena untuk kita lihat zaman tahun ke sini mulai bergeser dengan sini menganggap mengikuti Rasul berarti hanya mengikuti zahirnya doang, fisiknya doang, tampilan luarnya doang, bungkus tangkaknya doang. Akhirnya apa lu dengan sini menganggap celana cingkrang sini doang paling sunnah, bauknya belo ini doang si paling sunnah, jidatnya bedeng ini doang si paling sunnah. Kenapa ini doang secara sunnah? Lagu mewah mandi dengan kelambinnya ini doang, ini doang ganti. Coba ada kita. Terus barang dengan si lain kita mampu bermasyarakat. Padahal dalam satu hadis disebutkan, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Rasulullah SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullum finnar, kata Nabi. Selapun nasini taman neraka illa firqatan wahidah, illa millatan wahidah. Selapun taman neraka kecuali satu golongan, kecuali satu aliran. Sahabat bertanya, aliran apa sih Rasul? Milla apa? Kelompok apa ya Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ikut denganku dan ikut kepada para sahabatku. Inilah yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah ikut kepada Nabi, jamaah ikut kepada para sahabat. Nah, ini dengan sini surga, nah sini surga ya doang bukan surga. Karena dengan si lain mengikuti aliran si lain, mengikuti mazhab si lain, ini selapunya taman neraka. Iya doang bukan surga. Misal celana cingkrang. Arah hadisnya sini memang arah hadisnya. Jangan engkau panjangkan celanamu, isbalan, supaya tidak sombong. Ini hadis ini dipakai kemudian mengatakan dia terkanggu kereng ke sini, celana ke sini melebihi mata kaki. Akhirnya di atas mata kaki semakin naik, semakin sunnah. Harus dipahami asbabul wurud. Asbabul wurud ini sebab-sebab munculnya sebuah hadis. Jadi maksudnya sini Rasulullah membandingkan dengan orang-orang kerajaan-kerajaan Persia Romawi pada saat itu. Jadi raja-raja di sini yang ngadu gamis. Kelambi raja sini tahu? Kelambi raja kan? Di TV-TV kelambi raja sini kan belik terus panjang. Semakin panjang kelaminnya sini semakin tinggi kedudukan. Ini yang digunakan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Jadi raja-raja di sini belo pakaian di sini semakin belo semakin tinggi statusnya, semakin tinggi kedudukan. Nah maksudnya baginda Nabi sini tidak tiru dengan Persia dengan Romawi sini. Berpakaian menggunakan pakaian untuk menunjukkan kesombongan, untuk menunjukkan kesombongan. Maka mulai cingkrang dia sombong pada taman neraka ini. Yang jadi permasalahan apakah berpakaian itu menimbulkan kesombongan atau tidak. Pengadu kelambi sini apakah menimbulkan kesombongan kepada orang lain atau tidak?
Jadi mau cingkrang, mau gamis, kelamin dari lagu rasanya itu doang paling alim, nah ini tanda-tanda tawanan neraka. Karena Allah lebih merasa lebih dari yang lain. Ingat kisah iblis. Kemudian iblis ini dikutuk oleh Allah karena merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini dengan api, Adam dengan tanah. Tanah ini tanah dengan berinjak-injak. Aku lebih mulia timbang iblis, timbang Adam, angkat iblis. Nah itulah juga yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Dengan si ngadu celana cingkrang, ngadu jenggot pauk, ngadu jidat hitam ini, jidat beda, perasaannya ya doang paling alim. Masa perkara kereng le atas mata kaki, kereng le bawa mata kaki tamanan rata dicoba. Nah ini yang harus diluruskan. Terus jidatnya bedeng. Kenapa? Ini buktinya min atharis sujud. Bekas sujud. Bekas sujud sini dia maksudnya bekas sujud bedeng le muana. Tetapi dalam perilaku perbuatan sujud kepada Allah artinya apa? Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah menyembah Allah seakan-akan Allah itu melihat kita. Itu maksudnya min athari sujud, wajahnya bercahaya. Coba ada kita dengan ini. Wah jidatna bedeng, tatapanna kosong. Nah ini dia tomiamian. Coba ada kita dengan si aliran-aliran macam-macam sini. Karena dia diajarkan dirinya saja yang paling benar. Aliran si lain salah. Padahal agama Islam sini luwe aliran itu. Harus terpaham perbedaan-perbedaan di dalam agama itu supaya kita gampang saling mengkafirkan, saling memusyrikan, saling membid'ahkan. Lalu kemudian muncul di zaman tahun ini aliran tentang khilafah. Tentang khilafah disebut tahrir yang mengatakan bahwa harus terkadu syariat Islam sini jadi hukum, harus bentuknya sini menjadi khilafah minhajun nubuwah, kembali kepada khilafah pada zaman Rasul ini dengan sini. Nah ini mundekna kuat jamaah di sini gampang terjerumus kepada aliran-aliran sini karena tangkanya bagus. Apa tangkanya? Mendirikan syariat. Tapi harus kita pahami siaran Hizbut Tahrir sini sudah dilarang di berbagai macam negara Islam. Bahkan Saudi Arabia sini melarang Hizbut Tahrir karena ia gerakan makar, gerakan pemberontak. Di dalam ajaran Islam sini pemberontak harus dihukum mati. Bugot memberontak kepada pemimpin yang sah. Nah ini wah arah pemimpin. Sistem yang kita lakukan wah bagus. Artinya sesi menang, sesi kepilih ini jadi pemimpin. Nah dengan hati sini yang milih selapun sini di bawah pimpinan seorang khalifah. Khalifah sini raja, sultan, malik, sebutan luit. Pengen di bawah satu kepemimpinan khilafah Islamiyah. Bentuknya luit, arah bentuknya daulah, arah bentuknya mamlakah, arah bentuknya sultan. Misalnya Saudi ini mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. Su'ud sini aran rajanya Su'ud. Dinasti arana Su'ud. Jadi selapu keturunan di sini keturunan Bani Su'ud, Saudi. Yang ada orang Arab, nah jadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. Apakah Saudi ini kerajaan Islam? Ini kerajaan Islam.
Apa sih tekadu dengan Arab Saudi sini? Hukuman, hududnya doang. Maka mun taik haji kita arah dengan si dipancung, dicambuk. Artinya Arab Saudi menjalankan hukum Islam hanya hududnya saja. Ekonominya tetap ekonomi konvensional pada malah negara-negara si lain. Baturan-baturnya Amerika selapur. Seluruh negara-negara Islam sini pada hakikatnya berteman dengan Amerika. Nah terus menapa khalifah, wahara khilafah negara itu sini jadi negara Islam. Saya ini jadi khalifah. Siapa yang jadi pemimpinnya? Coba. Kan luwe aliran-aliran sini. Dengan NU taek, dengan Muhammadiyah dena semol. Dengan Muhammadiyah taek, dengan NU dena semol. Jadi susah apabila misalnya ada khalifah kepemimpinan Islam tunggal ini akan sangat sulit. Dan kita mulai dari zaman Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bentuk pemilihan di sini beda-beda. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggariskan menyangkut negara sini, menyangkut pemerintahan sini, bebas. Abu Bakar ditunjuk oleh panitia antara Muhajirin dan Ansor atas usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan ditunjuk melalui surat wasiat untuk membentuk majelis yang memilih Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga dipilih dengan cara yang sama setelah Utsman bin Affan ini meninggal. Jadi kenara sistem si baku dalam agama ini dalam persoalan pemerintahan. Maka bentuk negara atas ini bentuk kesepakatan. Baik dengan ulama-ulama jamaah sudah bersepakat Indonesia sini sistemnya negara republik selesai wah. Masalah syariat sini bau utama melalui undang-undang, melalui peraturan-peraturan daerah, undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan sini, undang-undang waris bisa masuk melalui situ. Jadi dia nak ganti sistem menjadi sistem khalifah. Karena sistem khalifah ini sebenarnya dinara di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akhirnya kaget gitu karena luwe macam aliran sini. Arah si Syiah ini terlalu fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Ciri-ciri Syiah sini tersebut aran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung sautan apa? Laknatullah alaihi. Tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa sautannya? Laknatullah alaihi. Selapur sampai Utsman bin Affan sini menurut orang Syiah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merebut kepemimpinan khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut orang Syiah ini yang paling berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Apa pelajaran dari perjalanan sejarah-sejarah sini? Selamanya yang namanya perpecahan, yang namanya perbedaan di dalam satu kaum, ujung-ujungnya sini adalah peperangan. Orang tidak sepakat dengan kepemimpinan Utsman bin Affan dibunuh. Siapa yang membunuh? Orang Islam. Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, orang Islam, hafizul Quran.
Qiyamul lailnya tidak pernah putus. Yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena menganggap Ali bin Abi Thalib ini sudah keluar dari hukum Allah. Ya. Jadi menganggap Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Pada jenisnya dengan manusia zaman kita ke sini. Coba ada kita lihat internet sini. Ini pemimpin sini kafir, pemimpin lama-lama pemimpin halal karena coba. Ini berbahaya ini. Lewat grup-grup WhatsApp, lewat Facebook sini, karena pemerintah sini anti agama, pemerintah sini anti Islam, anti ulama. Tujuannya sekali adik marah umat sini terhadap pemimpin, sehingga apa-apa perintah sini tidak akan pernah dituruti. Lama-lama pemimpin halal darahnya dibunuh. Beneran pemimpin itu sih. Belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Jadi Ali bin Abi Thalib bukan dibunuh oleh orang kafir, bukan dibunuh oleh orang Yahudi, orang Islam yang membunuh. Jadi jamaah sekalian sini, beruntung apa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak sini, arak jamaah ke sini. Arak jamaah, arak pimpinan, jadi jelas arah ke sini. Tidak seperti barang yang dibawa oleh ombak ke barat ke timur, lalu jelas jalan ke sini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan. Jadi dinarak perpecahan, dinarak pertikaian karena tujuan selaput ke sini pandai. Tujuan selaput ke sini pada apa? Sa'ya marakib ta'limati najih. Ada selaput jamaah marakib ta'limat sini najihan, beruntung, sukses, berhasil. Ini kan tujuan ke selaput ke sini. Tersukses barang-barang, terberhasil barang-barang. Bersyukur kita ikut dalam satu jamaah. Tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran si macam-macam sini yang seakan-akan aliran-aliran sini yang paling sunnah, yang paling mengikuti Rasul, padahal semakin jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu apa yang seharusnya kita teladani dari Rasul? Apa yang harusnya kita ikuti dari Rasul? Yang pertama adalah siddiq. Apa siddiq? Jujur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi sudah bergelar Al-Amin. Apa maksudnya Al-Amin ini? Dapat dipercaya. Bahkan seorang musuh Nabi yang paling keras siarannya Abu Jahal. Abu Jahal sini paman Nabi yang memusuhi Nabi, paling keras musuh Nabi. Ketika akan disebarkan bahwa Nabi adalah seorang pembohong, dia yang menolak. Apa kata Abu Jahal? Inna Muhammadan la sadiqun. Muhammad ini orang jujur. Ini Abu Jahal yang mengatakan. Tidak bisa kita fitnah Abu Jahal ini, fitnah Muhammad ini sebagai seorang pembohong. Inna Muhammadan la sadiqun. Padahal dia adalah orang yang jujur. Bahkan seorang musuh sekalipun mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini karena jujur sini lebih sekat ketimbang menumbuhkan bau. Menumbuhkan bau sini gampang, celana cingkrang sini gampang, lalu jujur sekat. Dek zaman tahu ke sini lebih baik apa? Sugi lagu apa? Dia jujur ketimbang derek lagu jujur. Dek zaman tahu ke sini. Padahal jujur akan mengantarkan kepada keberkahan. Berkah sini ziyadatul khair, meskipun sekedar
gede lagi berkah. Sidik, jujur, amanah. Apa amanah sini? Bertanggung jawab. Oh, bayangkan Rasulullah sini ya ummi, dia tahu baca tulis, yatim piatu, diberikan amanah oleh Allah untuk berdakwah. Pada suatu ketika petinggi Quraisy memanggil Rasulullah mengatakan, "Hai Muhammad, kau sebut berapa banyak harta yang kau inginkan, jabatan apa yang kau inginkan, kedudukan apa yang kau inginkan. Akan kami berikan syaratnya satu, tinggalkan dakwahmu itu. Berhenti kau berdakwah mengajak kami kepada Allah, kepada Rasulanmu. Berhenti mengajak kami meninggalkan berhala-berhala. Akan kami berikan semua yang kau mau." Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Andai kata kau letakkan matahari di tangan kananku, kau letakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti menyebarkan ajaran ini. Aku tidak akan pernah berhenti menyebarkan syiar agama Islam ini." Nah, lihat jangan tahu ke sini 1 juta 2 juta wah lain Anda. Coba 1 juta 2 juta wah lain Anda. Ini tidak amanah. Bayangkan Rasulullah yatim piatu, ditawarkan kedudukan yang tinggi, seluruh harta dikumpulkan untuk Nabi. Syarat apa meninggalkan dakwah? Laku dek Nabi, biarpun matahari kau berikan kepadaku, kata Nabi, bulan kau berikan kepadaku, aku tidak akan pernah meninggalkan amanah untuk berdakwah. Haruslah Nabi jemaah di sini semangat untuk berdakwah di sini. Jangan karena 1 juta 2 juta lain akan. Lagu oleh tongkeng denara insyaallah gitu. Harap sakit 2 4 5 6 amanah ini bertanggung jawab. Jadi amanah sini kuncinya adalah ikhlas. Apa bunyi surat Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 4 ayat di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam 4 ayat tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan kata Al-Ikhlas. Jadi apa maksudnya sini? Ikhlas ini dia tahu ke kita. Ini adalah ikhlas. Kita berbuat sesuatu yang tidak ingin dilihat orang, tidak ingin disaksikan orang, itulah yang disebut sebagai ikhlas. Jadi diamanahkan menjadi pengurus cabang, diamanahkan menjadi pengurus ranting. Semangat dasar semangat amanah dengan berlandaskan ikhlas. Ikhlas di sini apa? Qul huwallahu ahad. Ikhlas lillahi ta'ala. Amanah. Kemudian tabligh. Tabligh sini menyampaikan, mendakwahkan, balighu anni walau ayat, sampaikan walau hanya 1 ayat. Rasulullah paling berat tugasnya sini menyampaikan dakwah kepada siapa? Kepada selaput semetona. Ini paling sulit. Rasulullah berdakwah pertama dengan cara sir, rahasia, sembunyi-sembunyi, kemudian jahar, baru terbuka. Karena banyak yang menolak dakwah beliau, tapi beliau tetap menyampaikan. Nah ini coba kita tiru tabligh ini dalam lingkungan jamaah di sini. Ada yang tahu saling peringat. Ini jande karena semeton, nggak semeton tiang. Akhirnya tidak dinasihati, akhirnya tidak dibenarkan, tidak diperbaiki. Deku semua ini semeton tiang, rusak perasaan tiang. Nah, ini sudah. Padahal tanggung jawab paling utama sebagai semeton ini merilis semeton. Jangan sampai orang lain yang menegur dan memperbaiki, harus kewajiban ke sini saling peringat. Masalah diterima atau tidak bukan urusan tuh. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
menasehati tidak hanya dalam kebaikan tetapi juga dengan kesabaran. Sabar. Karena paling susah sini melirik sama Tuhan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang namanya kebaikan itu meskipun pahit, meskipun tidak sempat semeton temesa, harus kesampaian. Ini salah, ini salah, ini kena, ini salah, ini kena. Dendek malik malah jadi kompor, ya? Malah jadi kompor, semakin kipas-kipas. Nah ini salah. Pada jamaah sini ini mohon maaf, ya? Siapa yang pertama kali masuk Islam? Dengan ini, saya katakan Khadijah Al-Kubra. Jadi ketika Rasulullah ini ragu akan melakukan kebaikan, Khadijah datang menguatkan Rasulullah. Nah ini luwe dengan ini sini malah jadi pemberat, jadi tukang kipas. Nah ini bahaya ini. Lalu insya Allah jamaah marakit dengan sini ini baik-baik selama ini. Nah sih jadi tukang kipas. Nauzubillah min dzalik. Nah terakhir adalah setelah sidik jujur, amanah bertanggung jawab, tabligh menyampaikan kebenaran, fatonah cerdas. Karenanya wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, Iqra, baca ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, pelajari, pahami maksudnya sini supaya jemaah ke sini terus semangat belajar. Semangat belajar, semangat mengembangkan diri. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada tahfidz Qur'annya, ada nanti setelah tahfidz kita bikin kajian Al-Qur'annya, kita bikin kajian hadisnya, terus mengembangkan diri supaya meneladani salah satu sifat Nabi besar Muhammad SAW, fatanah, cerdas. Jadi tidak berhenti semangat ke sini untuk belajar. Ketika ada kesempatan terus belajar. Selama umur masih ada, selama masih sehat, selama masih mampu, terus belajar. Disidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah ini dulu selesaikan, nanti bawa urusan kemudi. Celana, baut, jidat, urusan mudi, ini dulu 4 ini selesaikan. Baru kemudian bicara mengikuti sunnah Nabi si lain. Ini kadang-kadang dengan sini ya aneh-aneh doang. Masa makan Nabi 3 jari menjadi sunnah ketika kita makan nasi. Nabi makan 3 jari sini ya makan kurma. Pas 3 jari. Coba makan siom. Mungkin ampun juga. Ini kan harus memahami konteks, memahami zaman, al-adah al-muhakkamah, harus memahami kondisi masyarakat. Arab sini makan korma, ya korma 3 jari cukup, 3 jari cukup. Nabi biasa makan bebek, makan roti, dia awal makan nasi, dengan tombeng makan nasi. Masa makan nasi? Nah, ini kan menyulitkan diri sendiri ya kan ini. Arak sendok, arak ima, kedua. Yang penting memulai dengan membaca Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini paling penting. Makan berhenti sebelum kenyang, mulai setelah lapar. Dengan tidak mubazir, ya, tidak membuang-buang makanan. Ini yang kita tiru, ini urusan coba. Ya. Terus selapu-selapu nasinya harus ke Arab-Araban, manggil saudaranya akhi ukhti. Itu biasa manggil sementara Arama, Ina. Dia jangan ngadu akhi ukhti, abi ummi. Dengan tembeng panggilannya Abi Umi kan tidak pantas nih. Karena Abi Umi
Jamak wah nih. Ama, ina, bapak, ibu, jamak wah. Ini kesulitan mengambil apa yang harus ditiru, apa yang harus diteladani. Hanya melihat tangga doang, bungkusnya doang, tidak mampu mengambil makna di dalamnya. Karena selaput-selaput dari Arab sini Islami. Karena tidak paham makna sini, setel masjid. Apa? Istilahnya sini salamin baik. Karena salamin bait sini selawat. Padahal salamin bait sini syair bercerita tentang seorang kekasih yang merindukan kekasihnya, dikirim surat melalui tukang pos. Nah diputar di musola karena ini selawat. Coba. Ini kan karena kurang paham makna. Nah jadi beragama sini jamak-jamak. Kita tiru apa yang bisa kita tiru dari Rasul, kita teladani apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini semakin lebih rasa cinta dan terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin paham itu selama di sini apa yang bisa kita tiru, apa yang tidak bisa kita tiru. Apa yang menjadi adat dan kebiasaan Nabi karena beliau adalah orang Arab, apa yang menjadi adat dan kebiasaan Nabi karena beliau ingin mencontohkan Islam. Ini harus terpisah, ini harus benar-benar dipisahkan. Jadi mangan jamak-jamak uang. Ini karena alasan pengen sunnah 3 jari. Nah ini kan menyulitkan diri sendiri. Kemudian dengan sini kelambino panjang, ngadu cadar, terus ngadu honda, anang bangket, anang peken. Nah karena saking belo pakaian di sini, tama anang juruji motor. Nah, ini kan menyulitkan diri sendiri. Jamak-jamak wah, selama sopan, tertutup selapa orang cukup. Ini ngadu cadar, terus apa kekelem malam-malam jalan-jalan kan. Cita-cita makan doang, salah-salah jadi fitnah. Nah ini jamak-jamak ini. Karena dengan Arab sini dia nak bawa kita muan dengan ini, langsung taek langsung nanti. Jangankan dengan sini, dengan si mama. Mau dinarak kumis dan dinarak bau, kenal dengan ini. Jadi bahaya dengan Arab sini. Mau ini aja jamak-jamak. Jamak-jamak, dia ngadu cadar, ngadu nikop, ngadu burukah, aran di sini. Lalu si wah nyaman dengan pakaian ini sila, sila kadu, wah nyaman. Lalu kita jamaah sila. Apa kebiasaan siaran oleh masyarakat di sini? Jangan-jangan nanti kemudian menjadi fitnah. Wah tahu lihat tembeng sini biasa tasyahudnya tegak, ya muter gimana? Ini fitnah. Ini si paling kena ini Rasulullah yang mukul setan. Nah ini salah. Salah pun kena laku kebiasaan di masyarakat di sini tasawuf kata. Artinya fokus pandangan ta tipe iman di sini. Lalu koyang-koyang. Nah itu sih wah kata kan kita iman si lain ini kan koyang-koyang kan. Akhirnya hilang konsentrasi. Nah, ini harus kita memahami kondisi masyarakat. Nah, mudah-mudahan silaturahim kesempatan sini menjadi awal dari silaturahim yang akan datang. Mudah-mudahan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tuan Guru, baca cari masjid di sini, baca cari masjid sini jadi tempat pusat kegiatan jamaah Marakit Talimah Sidara lek sampai ini. Karena lek zaman Nabi masjid sini jadi pusat seluruh kegiatan. Jadi tahu belajar, menyampaikan hadis, membuat strategi perang, menjawab persoalan-persoalan keagamaan, semua dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di masjid. Nah, kemudian masjid kita nanti kemudian menjadi pusat dari seluruh kegiatan keagamaan di jamaah Marakit. Nah demikian yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada seluruh jamaah yang ada di tempat ini. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.